Di sini kita harus lebih kritis. Ketika kita sudah dalam posisi untuk mengimani bahwa Quran adalah firman Allah, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ya sudah, saya sudah katakan saya tidak perlu mengkaji lebih lanjut karena memang ini mungkin bukan ini ya, karena saya tamu di sini. Oleh karena itu saya menghormati Anda, bukan saya mau mengelak, tetapi ketika saya merasa bahwa ini Kecil adalah suaranya. halo, ya, karena saya menghormati Anda sekalian, sebaiknya topik ini tidak perlu dilanjutkan. Karena saya membutuhkan kekritisan, melihat dan refleksi atas hal itu. Jawaban kalian tidak mencerminkan apa yang menjadi hal yang mau saya sampaikan. Suaranya kecil Pak Yusuf, gedein dikit ya, kayak belum makan. Waalaikumsalam. Satu kali lagi boleh saya Bang Handi menjawab? Boleh Pak Ustaz. Ya berarti Brother Yusuf ini dia sudah mengakui menyerah. Cuma malu menyerah, dia katakan udahlah kita nggak usah sambung lagi, saya nggak mau begini begitu. Tidak, kita kalau diskusi itu pakai standar keimanan nggak akan ketemu. Standarnya adalah nas dan dalil, lalu dengan akal logika. Kami semua sudah memakai itu, Anda tidak. Nah, pura-puranya Anda mau kabur. Ini sih cuma kabur diri nih, udah kalah dia Bang Andi. Ada yang lain nggak? Ya. Oke. Saya sebenarnya ketika begini, saya Pak Yusuf. coba saya untuk mengungkapkan tentang itu. Saya kalau dialog dengan judul kayak gini, biar kata mati lampu di tengah kegelapan jam 3 subuh berhadapan dengan 10 pendeta, mati lampu di lapangan terbuka. Saya bisa ngomong sampai 6 jam. Karena datanya ada dalam kepala gua. Kalau saya berhadapan, sorry ini secara langsung dengerin dulu. Saya berhadapan dengan Esra Soru di tengah malam jam 2 subuh mati lampu, nggak ada jaringan internet. Esra Soru pasti sama dengan Anda, menyerah tanpa syarat karena tidak bisa googling. Oke, silakan. Oke, begini ya. Ketika Anda mengatakan dengan data, apakah yang saya utarakan tadi tidak dengan data? Ini untuk Ustadz Unggul ya. Ketika saya coba mengatakan bahwa mualaf adalah petaka bagi Allah SWT, karena saya melihat, coba mengkritisi, coba mengamati apa yang ada di dalam situ. Ini saya katakan perbincangan saya yang saya lanjutkan dengan Tata. Yang saya coba bawa ke sini ketika tadi ada Tata dengan siapa? Nandar ya. Hal itu yang coba saya mau bicarakan, tetapi tidak ini. Oke, dari ritme ini saya coba untuk tidak melanjutkan. Karena apa? Pembicaraan ini saya dengan Tata. Ketika Anda berani mengatakan saya menyerah, di mana menyerahnya? Karena posisi bahwa saya mau mengatakan. Kalau begitu, kalau Anda nggak menyerah, kalau Kristen itu benar, supaya nggak dikatakan. Kalau Kristen itu benar, nggak dikatakan menutup diri dan kafir, ya silakan ungkapkan kebenaran Anda di sini. By data. Kita hajar juga by data. Siapa yang benar? Silakan. Jadi selama tadi ketika saya mengatakan mualaf adalah petaka bagi Allah SWT, apakah tidak sinkron dengan apa yang ada di dalam Al-Baqarah 6 dengan 7? Ketika Anda menggunakan ayat lain untuk mengatakan itu, lebih parah lagi ketika ada kontradiksi di dalam diri Allah, firman Allah. Gimana satu hal? Jadi gini. Satu hal mengunci mati, tetapi di lain hal dia mengatakan ketika ada manusia belum nemu kalau kontradiksi itu. Oh ini mana ya? Kalau dia tuh sebenarnya mancing Yusuf ini mancing soal mualaf. Ketika kita jawab, jawaban itu akan memancing ke ayat-ayat yang mengkontradiksikan. Dia mancingnya ke sana gitu. Padahal kan nggak gitu. Mualaf sendiri bukan orang yang menutup diri gitu kan. Ini orang yang menerima kebenaran. Nah, sekarang kalau misal kita memang intinya mau ke kontradiksi, ya ayo Yusuf. Kalau misalnya kita mengkontradiksi, karena gue bisa membuktikan bahwa iblis dan Bapak itu sama-sama menyuruh Daud untuk mengumpulkan pasukan. Bukan begitu. Seperti yang Ustadz Unggul katakan, jangan menggunakan trik itu. Karena topik kita adalah mualaf adalah petaka bagi Allah SWT. Ya gimana? Dari ayat itu. Kenapa? Karena udah mengunci mati kan?
Iya, bagaimana mungkin ayatnya bisa dikatakan berubah dengan satu ayat lain penjelasannya, itu yang saya kejar. Ketika Pak Yusuf, ini saya mengatakan ketika Pak Yusuf, membenci mati, Pak Yusuf, ya, ngerti nggak arti kata mualaf? Sebelum menjauh ke sana, ngerti nggak kata mualaf? iya kan dari orang yang menutup diri ke yang menerima. Oke, jadi saya Itu ya, bacakan bagi dulu ya. Anda. Mualaf itu berasal dari bahasa Arab yang secara umum bermakna tunduk, pasrah, menerima. Dalam pengertian umum, orang yang berpindah dari satu agama apapun dari ke agama lain, artinya dari agama sebelumnya masuk ke agama Islam. Akan tetapi mualaf kiranya menjadi istilah dalam Islam. Orang yang mengkonversi agamanya ke Islam disebut mualaf. Paham dulu arti mualaf dulu, baru melangkah step by step. Nah, kalau Anda nggak ngerti kata mualaf, terus Anda berstatement, artinya pondasi Anda rapuh, terus Anda bangun lagi jatuh di tengah jalan kayak gini. Iya begini Paham aja. ya? Ya, coba pahami baik-baik apa yang dikatakan situ. Apapun definisi Anda, ketika ayat itu dibenturkan dengan kenyataan yang ada, yang bisa saya kategorikan mualaf, ya, orang yang sudah dari keyakinan beralih kepada Islam. Oke ya. Ketika hal itu terjadi, bagaimana tanggapan orang Islam dengan ayat yang ada di dalam Al-Baqarah itu? Ya nggak ada masalah. Tadi udah dijelaskan kan? Oleh karena itu, kritisan Anda. Tidak ada satu titik pun dalam Al-Quran itu salah. Dia punya cacat logika nih. Dia punya cacat ini kalau saya tidak sedang dalam bis gampang ini, tapi sinyal saya macet-macet kayak gini. Ini lagi nyari ayat yang ini, Sasugi. Ingat nggak Sasugi? Yang apa ayat di Biblos itu yang Iblis menyuruh Daud? Iblis menyuruh Daud untuk mengumpulkan pasukan. Tahu nggak ayatnya? Itu ke antara 2 Samuel sama 2 Tawarik itu. Cari aja di situ itu. Mana ya ayatnya? Jadi sebenarnya ini Pak Yusuf mau mengatakan yang mana keberatan kalau orang mualaf apa seperti apa? Enggak, kebetulan waktu itu pembicaranya saya dengan Ustadz Tata. Ketika Terus dia mengatakan dia memahami isi Al-Quran. Dan saya coba untuk membaca karena ada topik saya satu tentang apa ya, tentang pembuka itu Al-Fatihah, dan saya rasa itu juga belum mempunyai jawaban. Saya coba baca ke Al-Baqarah dan baru baca sampai ke ayat 7 saja saya sudah mendapatkan hal yang sangat bisa dikritik. yang Oleh mana itu? karena Silakan. itu, Yang mana? itu yang 67 tadi saya belum Apa baru poinnya di sampai situ? ke situ. Apa poinnya yang Ini Anda kritik? kunci mati, tetapi kenapa ada mualaf? Ya ini saya paham nih Bang Andi, saya paham. Silakan Ustaz Unggul, silakan. Ya, beliau ini cacat logika ya, karena pendekatannya itu hanya korban terjemahan, dia umat korban terjemahan. Jadi begini loh, saya coba sebenarnya menerangkan Al-Quran itu berat Pak, berat karena apa? Harus mempelajari ilmunya dulu, sedikitnya 15 ilmu harus kita kuasai. Tetapi saya coba pendekatannya agar Bapak mudah mengerti. Mari kita lihat sama-sama ya di Al-Baqarah ayat 6 ya. Di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang kafir ya. Perhatikan kalimat di sini, sesungguhnya orang-orang kafir, bukan orang yang membuka diri. Kafir tadi udah kita jelaskan, nggak saya ulangi lagi ya. Kemudian karena dia tetap membangkang, menutup kebenaran, maka sama Allah sekalian dikunci hatinya. Kalau misalnya Bapak membuka hati, itu Bapak sudah setengah kafir. Tetapi ketika Bapak mau menggunakan akal, hadiah yang terbesar dari Allah, melihat bagaimana firman Allah ini benar atau tidak. Kalau di sisi lain, apakah Bapak benar itu meyakini firman Allah, apa katanya Bapak-bapak gereja, nah itu Bapak udah mulai setengah kafir. Ketika Bapak beriman kepada Al-Quran, itu Bapak sudah disebutnya mu'alaf, gitu loh Pak. Jangan cacat logika. Sesungguhnya orang-orang kafir,
di sini yang disebut orang yang kafir karena bertahan dalam kekafirannya sama Allah dikunci sekalian karena dia mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya. Begitu Pak cara menerjemahkannya. Ya, ini cakep itu Ustaz Unggul. Ini, nah sekarang gini nih, kalau misalnya kita soal kontradiksi ya, kita lihat di sini. Gimana caranya ini bisa menjadi kebenaran gitu. Nah ini argumentasi gue udah sempurna nih, udah cukup adil setara dengan hakim. Betul, kalau bicara kontradiksi sama saya Pak, saya hostnya Bible of Bible, ada 300-an lebih itu saya bisa buktikan kontradiksinya Bible, monggo. Nah ini ya, lihat di sini. Ya. Bentar. Ini gue masih nyusun, tunggu semenit. Tunggu 1 menit, maka sempurna sudah. Yang satu Tawarik 211. Oke, ini lalu kemudian 1 Samuel 241. Oke. Nah, udah deh jadi. Nah, sebelum kita kedua ayat itu, ada yang mesti kita ketahui dulu bahwasanya bentar. Nah, gini Bro Yusuf. Bahkan kami yang beriman pun Allah menyatakan dalam Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Baik kami yang muslim dari kecil maupun kalian para kufar ini akan diuji oleh Allah gitu. Akan diuji oleh Allah keimanannya dengan godaan, dengan cobaan sampai nanti nafas terakhir kita hembuskan. Al-Ankabut 2. Lalu sekarang di sini penjelasannya mengenai apa tuh tadi tuh Al-Baqarah 6 sama 7 dan juga Al-Ankabut 2. Di Al-Araf ayat 158 ya. Ini dia. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagimu, semua yang memiliki kerajaan dan bumi. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang umi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Ikuti Rasulullah agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ketika risalah ini disampaikan, kemudian kalian menolak dengan semua kebenaran-kebenarannya, disitulah kalian kafir yang sesungguh-sungguhnya tuh. Kafirlah kalian di situ. Nah, tapi mu'alaf ini dia nggak kafir. Dia belum dinisbatkan dia ini seorang kafir atau tidak sebelum risalah ini sampai gitu kan. Kalau misalnya risalah ini udah nyampe terus dia menolak, kafir sudah. Seperti Bro Yusuf dan konco-koncone yang Tritunggal itu. Gitu kan. Sekarang gini Bro Yusuf, kalau misalnya Al-Baqarah 6 ini kafir, maka yang lahir Kristen kemudian sampai tua Kristen tanpa mengenal, tanpa mendapatkan pengabaran dari kami mengenai kebenaran itu seperti apa, bahwa di Biblos pun tauhid isinya tumpah-tumpah, ya yang kayak gini ini bukan dikunci mati namanya. Ini bukan dikunci mati ini tuh. Itu masih ada kesempatan untuk dia bertaubat selama nafas masih berhembus, gitu kan. Jadi nggak ada kontradiksi sama sekali antara Al-Baqarah dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Tapi kalau kita berbicara kontradiksi, dikit lagi Bro. Di sini sempurnanya. Kalau kita bicara kontradiksi, mana mungkin kita ingin menyembah iblis? Pahami ini Bro Yusuf, mana mungkin kita ingin menyembah iblis? Sekarang kita lihat 1 Tawarik 21. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel.
Sekarang kita lihat korelasinya. 1 Samuel 2:41. Mana? Oh. 1 Samuel. Bentar. 1 Samuel berapa itu ya? Oh, 2 Samuel, salah, sorry. 2 Samuel 2:41. Nah, di sini bisa dilihat. Ini ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Murka Tuhan di sini, Bre. Ini di sini murka Tuhan. Lah, di sini iblis. Ini ada dua ini. Ini cuma ada 2 opsi. Pertama, murkanya Tuhan itu adalah iblis itu sendiri, sama seperti firman Allah adalah Allah sendiri. Atau biblosnya kontradiksi. Pilihan yang sulit. Tapi Bro Yusuf mesti mengimani. Kami nggak mau. Siapa yang bilang? Oke. Bro Yusuf. Oke. Begini. Satu ya. Saya jawab bisa? Boleh. Bisa saya jawab? Oke. Iya. Pertama, ketika pertanyaan saya tidak coba digubris ya sudah. Kedua, tentang Samuel dan Tawarik. Apakah kamu berpikir bahwa Tawarik, penulis Tawarik dan penulis Samuel adalah orang yang sama? Dalam tahun yang sama? Bagaimana Anda mengatakan ketika 2 penulis dalam tahun yang berbeda mengungkapkan suatu hal yang mereka mau ungkapkan adalah 2 hal yang kontradiksi? Tetapi akan menjadi kontradiksi jika hal itu adalah dari Tuhan yang kita anggap sebagai kebenaran sejati. Bukankah setiap kitab suci yang ditulis itu berilham dari Tuhan? Bang Handi, 30 detik boleh nggak saya membuktikan apa itu kafir melalui si Yusuf ini? Boleh Bang Handi? Terus? Bang Handi. Terus 30 detik. Silakan Ustadz. Yang moderator tuh Slayer itu. Oh, Slayer ya? Sorry Slayer. 30 detik boleh bukti bahwa Yusuf ini kafir. Boleh, Ustadz Unggul. Ustadz Unggul. Jemaatnya pendeta kok. Aku kisah dulu. Karena banyak yang raise hand nih ya, saya mempercepat. Jadi tadi udah dijelaskan tentang kafir ya. Coba renungkan deh Yusuf, Anda pasti sudah pernah mendengar surat dalam Al-Quran itu bernama surat Maryam. Maminya Yesus. Satu-satunya surat dengan nama perempuan di dalam Al-Quran adalah surat Maryam. Ini coba Anda mau terbuka enggak? Enggak, tetap menutup juga. Kemudian di dalam Al-Quran kesucian Bunda Maria yang tidak tersentuh laki-laki mengandung Yesus itu dibela loh. Coba Anda pernah dengar pastikan bahwa orang Yahudi itu sampai sekarang loh memfitnah bahwa Yesus itu anak hasil hubungan gelap Maria dengan Nasib Romawi. Anda tidak mau juga membuka hati. Inilah bukti bahwa Anda kafir. Yesus di dalam Al-Quran ditanya, "Hai Yesus," ini saya bahasa gaul ya, supaya kita enak karena Anda juga tidak memahami Al-Quran. "Hai Yesus, apakah dulu engkau pernah mengajarkan kepada orang-orang untuk menyembahmu dan menyembah mamimu?" Nah, jawab Yesus, "Tidak, aku mengatakan apa yang engkau katakan." Korelasinya ada, jelas terbukti. Di dalam gospel tidak pernah Yesus mengklaim, "Akulah Allah, sembahlah aku." Ini kebenaran, tapi Bapak tidak mau membuka kebenaran itu, menutup diri. Nah, disitulah definisi dari kafir, menutup diri dari kebenaran. Monggo saya standby, silakan yang lain Slayer. Oke, makasih Ustadz Unggul, saya tunggu jam sebentar, satu round. Jam 8 kita udah di lokasi Ustadz Unggul. Sebentar lagi sholat Isya dulu. Jadi begini ya, ada 3 faktor kenapa sih orang kafir menutup diri. 1, ini bukti fakta ya. Orang yang menutup diri kafir itu ada orang terisolir.
terisolirnya itu tidak tersentuh media, tidak tersentuh media dakwah kebenaran. Itu masih bisa dimaklumi. Itu kategori pertama. Kategori kedua, orang yang korban doktrin pembodohan dari orang-orang yang tahu kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran itu. Akhirnya yang disampaikan bukan kebenaran. Mereka inilah yang paling banyak yang kita jumpai di seluruh dunia. Artinya korban doktrin disuguhkan dengan ayat-ayat kasih dan tidak disuguhkan dengan ayat-ayat yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya, yaitu ajaran tauhid dan kebenaran itu. Yang paling penting adalah yang ketiga ini, adalah orang yang sok tahu kebenaran, orang yang sok tahu semua apa yang ada, padahal menyembunyikan kebenaran itu. Dia tahu kebenaran itu, tapi dia malas berpikir dan masa bodoh untuk mengetahui bahwa inilah yang benar karena pengaruh doktrin itu tadi. Kesimpulannya adalah hanya orang-orang yang sombong, kufur, dan bodoh, itulah yang disebut kafir. Makasih. Ini saya kapan jawabnya? Besok 60 hari. Sekarang lah. Gak benar. Ya, begini. Oh iya, saya tunggu jawab. Begini, menanggapi Ustadz Unggul ya. Pak Edi Sumar. Tiga. Pak Edi tutup mute. Halo. Lanjut Pak Sub. Iya, begini. Assalamualaikum Ketika apa tadi karena Bang Peta. Ya, selamat sore Bang Peta. Selamat malam. Rindu saya dengar Pak Yusuf ini. Ya, ini orang sudah mau berhenti dari tadi disuruh terus ngeritik ini. Sorry. Ya, Bang Peta. Sebenarnya saya nggak mau sih melanjutkan ini, tapi ini mereka mengusik-usik jadi. Nggak apalah, kita ini ada lagi Bang Peta ini yang saya hormati juga kawan-kawan lain. Kan Kita tutup aja. Pak Yohanes Yusuf kan mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Iyalah. Udah kalah secara akademis, sudah kalah, apalagi secara teologi. Ini yang memancing ini Pak. Bukan, Pak Yusuf tidak mencari kebenaran. Pak Yusuf sedang melakukan pembenaran. Bukan, menurut saya begini loh. Mas Yusuf ini mencari saudaranya yang bernama Yusuf. Di sini kan ada 2 Yusuf. Iya. Ya, tapi betul, saya respect dengan Pak Yusuf ini. Beliau berdialog dengan kita dengan santun. Apapun itu Pak Yusuf, percayalah. Kalau di dalam kekristenan katanya kan Yesus yang memilih gitu ya. Tapi anehnya banyak orang-orang mengatakan beriman dulu gitu. Artinya bukan Yesus yang memilih, tetapi manusia yang harus memilih Yesus. Tapi mengklaim Yesus yang memilih. Kalau di dalam Islam memang tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun kecuali orang itu yang menginginkannya. Jadi kalau hidayah itu tidak Anda inginkan, ya Anda tidak akan mendapatkannya. Walaupun kami jungkir balik salto-salto di jalan raya menjelaskan gitu. Iya, tetap Anda begini, tidak akan mendapatkan. Iya, singkatnya berarti anak-anak yang belum mempunyai ini tidak bisa dikatakan Islam ya. Gimana? Berarti anak-anak Islam yang belum mempunyai keputusannya sendiri, bahkan untuk berpikir apapun tidak bisa, mereka tidak selayaknya dikatakan Islam. Anak kecil itu tanggungan orang tuanya, Pak. Orang yang sudah dihisap itu adalah orang yang sudah balik, sudah tahu membedakan baik dan buruk. Gini Pak, udah lama panjang lagi. Pak, ya. Fitrahnya bagi Muslim, fitrahnya bayi itu Muslim, Pak. Jadi udah nggak kayak gitu. Fitrahnya itu sudah Muslim. Udah kalah dia. Pak Yusuf udah kalah secara akademis. Kalau Ustadz Unggul ini begini, Ustadz Unggul. Udah kalah dia kelasnya cuma sekolah minggu. Ustadz Unggul dengar baik-baik. Dari tadi pertanyaan saya rasa belum yang semua jawabannya seperti yang Pak Ustadz Unggul katakan. Bahwa trik-trik itu coba mengelabui itu sebenarnya bukan pada saya. Tetapi coba refleksikan apa yang Anda bukan katakan. Bukan sama saya juga Pak, itu dari Paulus Pak yang mengajarkan kebohongan demi kemuliaan Tuhan.
Itu yang Bapak ikuti kan? Bapak udah kalah berarti secara teologi pun. Topiknya itu entah kemana-mana, penjelasan kita itu kan satu, siapa yang kan jelas. Pak Yusuf hari Minggu mau kemana Pak Yusuf? Hari Minggu jelas. Sekolah Minggu lah. Ya dulu anak nakal, zaman kecilnya, zaman mudanya nggak pernah sekolah minggu, udah tua baru masuk sekolah minggu dia. Betul, karena memang betul semakin kita semakin tua semakin haus akan kedamaian dan kebenaran. Kalau memang haus akan kebenaran, harusnya Pak Yusuf membuka mata, membuka telinga. Jadi agar Allah juga membuka apa yang sudah ditutup Allah. Karena kalau kita tidak membukanya, maka Allah juga tidak akan membuka. Karena kita yang menginginkannya gitu. Pak Yusuf, saya pernah membaca Yesus mengatakan jalan kebenaran dan hidup. Pak Yusuf, supaya Pak Yusuf nggak malu, kami kan memuliakan semua rekan-rekan Kristiani yang hadir di sini. Kalau Pak Yusuf mau mempelajari Islam, kan dari Katolik nih, saran saya cari nama Nabi Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam atau Yesus bahasanya Bapak, berapa kali disebut? Apakah lebih banyak, apa lebih sedikit dari Nabi Muhammad penyebutannya? Kemudian baca surat Maryam. Di situ Bapak akan menemukan kemuliaan Yesus, kemuliaannya perawan suci Bunda Maria. Dari situ Pak startnya orang Katolik tuh harusnya gampang untuk menjadi mualaf. Begini. Ya, tunggu, saya tambahin. Tadi Pak Yusuf bilang gini, Yesus itu adalah jalan. Kami percaya semua kok Pak kalau Yesus itu adalah jalan. Karena jalan itu kan bukan sembahan Pak. Jalan bukan berarti tujuan. Jalan pasti adalah perantara. Bilang jalan, iya. Apakah Anda bilang jalan? Iya kan, dia tidak pernah mengatakan kalau dia yang menjadi tujuan, dan dia tidak pernah mengatakan dialah Bapa itu. Dia mengatakan dia adalah jalan mencapai Bapa kan. Berarti ada oknum lain di atas dia Pak. Hakikat kebenaran itu apa? Hakikat kebenaran itu standarnya apa Pak? Saya tanya lagi Tuhan sama Bapak. Sendiri. Nah kalau begitu apa yang dikatakan Tuhan itu? Yesus adalah kebenaran. Iya, kami umat Islam semua tidak pernah menolak Yesus sebagai jalan kebenaran. Bahkan kami memuliakan beliau. Dan Pak Unggul sudah katakan di Al-Quran, jangankan nama beliau, nama ibu beliau saja itu ada nama surahnya. Nama ibunda Rasulullah tidak ada nama surahnya, saking beliau dimuliakan. Karena memang beliau jalan. Jalan adalah perantara Pak. Bapak tahu kan kalau kita mau... Terus, jangan jalan saja, kebenaran. Iya, dia benar. Hidup. Iya, namanya nabi-nabi kebenaran. Orang Bani Israel tidak akan pernah selamat kalau tidak menerima Yesus. Jangan dipaksakan Pak. Siapa yang bilang? Ya, saya nggak akan memaksa lah. Silakan. Ya begini, tadi sebelum lupa tadi tanggapi apa Ustadz ini siapa? Ustadz ini ya. Unggul yang bikin Bapak nggak bisa tidur malam ini. Gampang diingat Pak, nama saya Ustadz Unggul. Pelajari kemuliaan Bunda Maria, kemuliaan Yesus dari surat Maryam. Iya, itu nanti kalau merambah ke surat Maryam lagi bingung. Kalau terbuka hatinya, tidak lagi meng-cover dirinya, Bapak tuh akan menerima kemuliaan Yesus seperti yang Yesus maui. Itu di Al-Quran Pak, surat Maryam. Begini Ustadz Tunggul ya, ketika Anda sudah mulai merambah lagi ke situ, semakin banyak pertanyaan yang ada dalam benak saya ini. Tanya aja kali. Oh iya benar. Apakah surat Maryam itu? Di sini banyak ustadz tuh. Umi Rifa dia guru saya Pak. Insya Allah kalau Bapak bertanya kepada yang benar, gak lama lagi Bapak mengucap syahadat Insya Allah Pak. Saya yakin kalau sempat saya menjadi mualaf, maka saya sudah katakan petaka bagi Allah SPT. Itu sudah jelas ya karena firman-Nya. Nah, itu udah Bapak udah kalah tadi di situ, balik lagi. Berarti Bapak memang murni masih kafir ini, tidak mau menerima kebenaran. Saya kan tadi dijelaskan panjang lebar, masa diulang lagi. Ini Bapak benar-benar ikut sekolah minggu dulu deh, pelajarin, tanya, kritisi terhadap Bible-nya sendiri. Kenapa bukan murid dan saksi mata Yesus? Dia menulis-nulis berkata-kata, padahal itu bukan kata-kata Yesus. Bandingkan Al-Quran, ini apakah katanya Muhammad SAW atau firman Allah? Itu Al-Quran nantangin loh Pak, semua orang ujilah saya dengan apapun, keilmuan boleh, sastra boleh. Benar. Banyak Pak. Benar.
Benar, tapi Benar sebelum sebelum Pak Yusuf apa yang menguji, Anda ketahui tentang penemuan Birmingham itu? Itu suatu nota yang perlu Anda refleksikan. kenapa dengan Birmingham? Ini dia cacat ini lagi nih, cacat logika lagi nih, logical fallacy. Ini udah beda topik Pak, agak panjang, tapi saya minta izin dulu sama moderator. Mengenai Birmingham, Bapak tuh cacat logika banget, ketahuan nih, nggak pernah baca, cuma katanya orang nih. Jelaskan aja Pak Ustaz Unggul, dia biar ngerti, biar nggak jadi mualaf ya. Oke, secara singkat ya, secara singkat Al-Quran yang ditemukan lalu disimpan di museum di Inggris, di Birmingham itu adalah manuskrip tertua. Umurnya itu bisa diperkirakan oleh ahli-ahli sejarah di sana, zamannya Nabi Muhammad SAW masih hidup. Artinya apa? Verbal revelation Al-Quran itu diturunkan secara verbal, dihafal. Tapi pada saat yang sama Rasulullah juga menyuruh para sahabatnya untuk menulis. Dibandingkan dengan manuskrip tertua dalam Bible yang hanya sebesar kartu kredit card, umurannya itu jauh sesudah Yesus hidup. Ini malah bukti kebenaran Pak. Bapak malah kebalik lagi logikanya. Makanya dari tadi saya bilang Bapak sekarang begini. Oke, Ustadz Tunggul ya, ketika Anda mengatakan cacat logika, logikanya di mana ketika manuskrip tertua itu ada sebelum Muhammad lahir? Di mana? Manuskrip apa nih? Logika Kristen apa itu? Kristen mana? masih bisa. Jadi Anda berpikir bahwa manuskrip Birmingham itu ada mulai kapan itu? Pak, manuskrip Birmingham itu tentang apa Pak? Tentang apa? Dia salah mengira nih. 3 surat itu. Ketika Anda mengatakan tentang surat Maryam, salah satunya ada di situ. Semua Al-Quran itu dalam bentuk satu bukunya. Aduh, Bapak berarti pelajari lagi deh. Nanti kalau udah pelajari baru ngadepin saya. Ya sudah. Ya sudah Ustaz, ya sudah. Coba. Oke. Kasihan nanti orang tahu. Coba sini, itu hanya Pak Yusuf. Bohong, Pak Yusuf itu bohong, bukan begitu ceritanya di Birmingham itu. Terus? Gini Pak. Ya sudah bingung nanti semua ini. Saya mau ada keperluan mau mandi dulu dari tadi nih. Dia udah kalah tuh dari tadi udah kalah. Kalah, secara teologi kalah. Cuma dia masih malu mempertahankan kekafirannya. Mari kita sama-sama doakan supaya dia menjadi mualaf. Amin. Bagaimana mungkin Al-Quran ada sebelum Nabi Muhammad datang? Dari mana logikanya? Makanya pikirkan bahwa itu kalau menurut saya Birmingham itu adalah nas. Mana buktinya? Bukan Al-Quran. Sebentar, yang lain diam dulu. Mana buktinya? Di Birmingham itu dia. Ya coba di share screen. Klik saja itu hari kan kita sudah pernah. Udah kalah dia tuh ngomong asumsi ngalor ngidul makin dia kejang-kejang malam ini nggak bisa tidur gara-gara ini kelihatan pun Ustadz nggak tahu yang ada di Monica di itu ya di Birmingham itu cuma ada 3 ya, bukan keseluruhan. Sayang, baca. Udah dibaca di kepala saya, mati lampu juga bisa. Gak ada itu salah, lu omongan lu salah. Dia udah kalah dia. Uji radio karbon atas manuskrip Quran. Sebentar. Saya udah bilang tadi, Pak Yohanes ya. Lu panggil pendeta yang paling cerdas di dunia, duduk di lapangan mana terbuka, di keheningan malam mati lampu, nggak ada internet. Lu suruh lawan gua. Habis. Selesai. Nggak ada internet ya. Lu unjuk deh siapa kira-kira pendeta yang cerdas di Indonesia. Nah lu unjuk sama gue berdua tengah di lapangan mati lampu gitu. Itu cuma kelas sekolah minggu Andi, sekolah minggu nih kelasnya. Semedi. Makanya gitu loh. Lu omongin ada dalam kepala kita itu berita-berita yang kayak salah gitu. yang salah lu Andi. Kenapa tuh Bang? Kenapa bawa lawan debat yang ke kelas sekolah minggu ditandingkan sama guru gua Riva Monica? Enggak, untuk merefresh saja Bang. Merefresh kita, enggak apa-apa. Refresh. Begini Ustadz Tunggul ya. Tuh lihat di screen. Santai aja. Nah, jangan personal attack. Ya udah. Pak Yusuf. Terima kasih semua ya. Pak Yusuf. Enggak, satu lagi terakhir mungkin Pak Yusuf mau keluar. Pak Yusuf itu percaya nggak kalau Yesus itu tidak akan pernah salah menyampaikan informasi ataupun berdusta gitu?
menurut Pak Yusuf? Aduh, babak belur lagi deh. Menurut Pak Yusuf, Pak Yusuf percaya nggak kalau Yesus itu kalau dia memberikan kabar nggak mungkin bohong, salah? Pak Yusuf percaya nggak itu? Percaya. Percaya. Tapi Pak, Percaya. di dalam Markus 26 ayat 2 itu Yesus memberikan informasi yang salah tentang kisah yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, Pak. Dia berkata bahwa Daud memakan roti pada kisah di dalam kitab Samuel itu di zaman imamnya adalah Abiatar. Padahal kalau kita rujuk kejadian Daud memakan roti itu di dalam kitab Samuel itu bukan Abiatar tetapi Ahimelek, anaknya bapaknya Abiatar. Jadi di sini sudah jelas bahwa penulis kitab Markus sudah memfitnah Yesus berkata salah. Saya tidak percaya sebagai muslim bahwa Yesus itu berdusta atau salah atau lupa ingatan karena dia adalah nabi yang dimuliakan Allah. Tidak mungkin ada dusta di lisannya karena dia menyampaikan firman Tuhan. Saya membela Yesus dari penulis kitab Markus yang memfitnah Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Kalau Bapak ingin lanjut, mana Markus? Nah, di sini perbedaan kita. Udah kabur guru. Oke, begini. Bawa ke sini Markus, kok salah tulis melulu si Markus ini. Enggak benar ini. Ya, tentang pewartaan yang ada di dalam Kristen, terutama saudaraku biar jelas. Halo. Ya gitu dong, tentang pewartaan suaranya. ya. Tentang pewartaan yang ada di dalam kekristenan, terutama ketika kita coba untuk mencermati apa yang coba disampaikan para penginjil. Kita tahu dulu Markus ini siapa. Dia adalah juru tulisnya Petrus. Ketika dia mau menyampaikan sesuatu, bukan hal yang tertera seperti itu yang harus diteliti, tetapi ada kerangka yang harus Anda pahami bahwa di dalam Injil adalah jenis sastra. Enggak, kita poin aja. Saya poin aja. Bapak baca itu. Bapak baca. Ini karena iya. Enggak tuh Bapak baca. Oke. Enggak, saya gini, Bapak menjelaskan apapun tentang Markus itu tidak ada gunanya karena ini jelas tertulis. Kita baca di sini, Yesus menjawab, "Belum pernahkah kalian membaca apa yang dilakukan Daud ketika Abiatar sedang bertugas menjadi imam agung? Waktu Daud dan orang-orangnya lapar dan tidak punya makanan, ia masuk ke rumah Tuhan dan makan roti." Mari kita lihat ayat paralel gitu ya. Nah, ini kisah ini Pak ada di dalam kitab Samuel. Bentar ya, saya stop dulu serunya. Itu ada kisah ini dan tidak ada kisah lain ditemukan dimanapun Pak bahwa Abiatar itu menjabat sebagai imam ketika Daud memakan roti itu. Ini kalau bagi saya sangat marah ini. Ini adalah sebuah pelecehan. Kenapa? Seolah-olah di sini Yesus di framing berdusta atau pelupa atau salah memberikan informasi yang sangat penting gitu. Jadi di sini saya ini kan jelas Pak. Di sini penulis kitab Markus menulis di situ Yesus berkata-kata, tetapi perkataan Yesus di situ tertulis salah gitu loh. Dia memberitahukan informasi yang salah tentang siapa imam pada masa itu dan kita lihat di dalam kitab Samuel. Sebentar saya share screen kan. Saya nggak mau bicara asumsi. Kita bicara by data Pak, karena kita akademis. Nah, kita lihat di dalam kitab Samuel. Sebentar saya carikan, bacakan ayatnya. Di dalam 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Sebentar. 1 Samuel 21 1 sampai 6. Oke, saya coba. Saya akan share screen kan ke Bapak. Saya bicara by data. Kita nggak perlu asumsi ke sana kemari gitu. Nah, ini dia. Di sini ada, maka pergilah Daud kepada Imam Ahimelek di Nob. Dengan terkejut Ahimelek keluar menemui Daud dan bertanya padanya, "Mengapa engkau kemari sendirian?" Lalu bla 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 sampai 2 sampai 3. Lalu kata imam itu, "Aku tidak punya roti biasa, hanya roti persembahan yang ada." Di sini ada roti persembahan. Daud menjawab, "Tentu saja mereka tidak melakukannya selalu jika kami bertugas. Anak buahku menjaga sampai di bawah." Lalu imam itu memberikan kepada Daud roti persembahan itu. Sebab yang ada padanya hanyalah roti yang dipersembahkan kepada Allah dan telah diangkat dari mezbah. Tahu nggak? Imamnya bukan Abiatar. Nah, maka pergilah Daud kepada Imam Ahimelek. Dan tahu nggak Bapak siapa Ahimelek ini? Ahimelek ini adalah bapak dari Abiatar. Dan Abiatar itu adalah seorang anak yang lari dari Ahimelek mengikuti Daud. Nah, jadi aneh kalau seandainya Yesus bisa salah memberikan informasi menurut kitab Markus. Jadi di sini
saya gimana ya, seolah-olah ketika saya berbicara di hadapan orang, dipelintir perkataan saya sama seseorang yang menulis tentang apa yang saya ucapkan. Dan ini fatal. Kenapa saya bilang fatal? Ini menyebabkan orang lain menganggap orang ini bicara udahlah salah, ngomongnya kencang pula, mengaku pula dia sebagai anak Allah. Jadi jelek sekali nama Yesus bagi saya kalau saya memahami gitu. Dan inilah kenapa kami umat Islam selalu menentang kalian gitu. Karena kalian melakukan penghinaan-penghinaan, mempercayai kitab yang menghina Yesus alaihissalam. Terima kasih. Oke, begini saya jawab dulu ya. Ya, ketika persepsi atau paradigma Anda coba memahami Injil dari cara pikir seperti itu, ya maka kita akan melihat Injil ini hanya sebagai no. Saya mohon maaf. Ketika ini asumsi. Iya, tapi ini asumsi. Saya menjelaskan pembelajaran Alkitab yang benar. Romo Yusuf, dekatkan mic-nya Romo Yusuf, nggak kedengeran. Halo. Ketika saya menjelaskan tentang pembelajaran Alkitab yang benar dan Anda menolak, bagaimana Anda mengatakan saya berasumsi? Saya mengatakan bahwa di dalam mempelajari, mendekati Matius, di dalam bukan hanya Matius, bahkan semua keempat Injil, bukan seperti itu cara pendekatannya. Ini bukan wahyu yang diturunkan langsung Allah kepada manusia, tidak. Ini adalah pewartaan. Bagaimana mereka mau menyampaikan pesan dari apa yang mereka mau sampaikan. Jadi pesan yang mau disampaikan dilihat, apakah konteks ini mereka mau menyampaikan tentang apa? Tentang roti hidup. Bukan kita melihat kronologis yang pasti tentang apa-apa. Di dalam Alkitab banyak kronologis yang kita lihat agak sedikit tidak sesuai ya. Tetapi lalu bagaimana Bapak bisa percaya? Bagaimana Bapak bisa percaya ketika kronologis yang disampaikan saja sudah salah? Bagaimana Bapak bisa percaya dengan penulis kitab itu? Saya membuat sebuah buku. Begini Mbak. Ketika pendekatan Injil mengikuti cara pendekatan kalian mengerti bahwa ayat ini mengatakan itu sangat salah. Karena apa? Pembelajaran Injil adalah mengenal ini adalah jenis sastra. Dalam jenis sastra ini mengungkapkan tentang kalau begitu ini aja deh yang pasti-pasti deh. Ini aja lu bacain dulu apa maksudnya ini. Perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Yang nulis. Nah ini aja dulu deh biar supaya nggak melebar. Ini maksudnya apa nih? Alegoris lagi nih. Coba dibacakan. Ada yang bisa bacain nggak? Kita Bapak Yesekiel. Iya coba baca. Iya Yesekiel ini dia mau ceritakan ini hubungannya dengan apa? Jawabannya dengan kitabmu. Coba. Iya, kitab itu ditulis maksudnya kita mesti tahu ini perjanjian lama. Ini kitab Yesekiel. Yesekiel di mana? Tentang apa? Ya udah baca aja dulu. Ini kitab suci kan bukan? Nah, coba minta salah satu orang baca dong. Seperti terus. Ya cobalah baca dulu. Bacain boleh nggak? Enak nih boleh, kayak ini. Boleh Pak Ustaz. Lalu apa? Menurut Yeskiel 4 ayat 12, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering ya, di hadapan mereka. Lalu firmannya, aduh ini ketutup-tutup bawahnya. Udah lanjut Bang. Udah itu aja, satu ayat dulu aja. Silakan. Ya, begini Andi, ketika saya mengatakan bahwa dalam pendekatan mendekati itu ya, tentang apalagi ini tentang perjanjian lama ya. Perjanjian lama ini kita lihat dulu Yesekiel ini dalam masa apa? Penulisnya mau menyampaikan tentang apa? Ketika ayat per ayat. Iya, ketika ayat per ayat yang coba dipahami, maka terlepas dari apa ya konteks yang ada, kita mau menangkap tentang apa? Apa yang mau disampaikan? Oke, Romo Yusuf itu kan kata-kata Yesus kan? Iya. Romo Yusuf itu kata-kata Yesus loh. Oh Yesus, bagaimana Yesekiel dengan Yesus? Oh jadi begitu, berarti Yesus belum ada, baru muncul di perjanjian baru ya? Yesus bukan abadi. Oke, jelas. Thank you. Jadi Yesekiel itu bukan firman Tuhan. Oke? Pusing saya lihat. Bukan firman Tuhan. Begini Andi ya. Coba lihat kerangka. Jawab dulu. Ini jawab dulu. Yesus tidak abadi, dia baru ada di perjanjian baru. Perjanjian lama Yesus belum ada. Maksudnya? Jadi bukan itu bukan kata-kata Yesus secara pribadi. Bagaimana ini kata-kata Yesus? Oh bukan.
Begini, terus YSQL tunggu saya jelaskan ya. Bang Andi, 1-2 Yesus belum ada. Saya jelaskan begini. Saya Nah, jelaskan begini. nah itu ayat dari mana itu ayat? Itu firman Tuhan apa? Itu dulu baru jelaskan. Mengertinya kerangkanya. Dari kerangkanya Andi ya. Coba mengerti kerangka kekristenan melihat Alkitab itu sendiri. Nah, Jadi YSQL kerangka itu. ini. Nah, jelaskan dulu YSQL itu firman Tuhan apa bukan? Itu saya bilang dari kerangka ini saya mau jelaskan bagaimana Anda tidak. Tinggal dijawab dulu dong firman Tuhan, jelaskan. Bukan, jelaskan gitu. Iya, karena paradigma kalian terpaku dengan cara melihat Anda. Apa cara melihat kalian terhadap Al-Quran? Enggak, saya bertanya, enggak berpendapat. Itu bertanya makanya saya bilang kerangka pola pendekatan orang Kristen. Oke, silakan Pak. Silakan pakai kerangka. Nah, silakan pakai kerangka. Karya manusia. Dengerin dulu. Silakan pakai kerangka orang Kristen. Jawab ini firman Tuhan apa bukan? Pakai kerangkamu. Jangan rangka layang-layang lu pakai, nanti melayang. Silakan. Awas lu ketawa lu. Memang begini Ade, ketika mendekati kekristenan, ya harus dengan polanya. Saya tadi ketika mendekati Quran, saya tahu pola yang ada di dalam Islam tentang itu. Makanya saya dekati dengan cara itu. Ketika Anda mendekati kekristenan dengan pola kamu, maka tidak kena. Oleh karena itu saya mengatakan. Saya nggak pakai pola saya jelaskan sesuai dengan kerangkamu. Mandi dulu. Jangan suruh mandi dulu. Jangan mandi dulu. Ini ada kawan banyak. Pakai kerangkamu jelaskan. Awas lu pergi lu. Iya. Jelas dulu. Nggak mandi-mandi bau nanti diusir aku. Oh ya udah deh. Udah kalah itu cuma taktik aja dia mau mandi. Udah kalah dia dari segi akademis maupun teologi udah kalah. Benar. Ini saya simpan ini Ustadz Unggul ya. Kita ketemu lagi. Ya udah nggak apa-apa, mandi dulu. Lain kali kita ketemu lagi. Karena ada. Boleh ketemu nanti insya Allah jadi ini ya Romo Yusuf jadi mualaf insya Allah. Monggo Pak kapan aja. Ya terima kasih semua ya atas ini waktu dan kebaikan kalian. Oke, terima kasih ya kawan-kawan ya. Oke bro. Gampang itu kalau bertanya tentang Kristen sebisanya saya bisa jawab, kalau nggak bisa ya jadi PR untuk saya. Ya itu ada linknya link di grup, masuk lagi nanti. Thank you Romo Yusuf ya. Ya mohon maaf ya jika sama-sama ya. Saya juga minta maaf ya Pak Yusuf kalau ada kata-kata saya yang tidak baik. Saya minta duit aja, minta duit. Kalau saya sudah sampai ke Batam, saya akan coba hubungi Mbak Rifa ya. Kita panggil dengan itu ya. Dengan siapa nama? Kalau saya nggak mau minta maaf pakai bahasa Andi. Jadi gini Pak Yusuf, mohon maaf memang ketika kita berdiskusi terkadang kita terbawa suasana, tetapi yang jelas adalah ini bentuk kasih sayang kami kepada Pak Yusuf, mengharap agar Pak Yusuf selamat. Tapi ya Pak Yusuf mungkin itu tadi ya. Kalau tidak Pak Yusuf yang membuka, maka Allah tidak akan membuka. Sama, kalau Kristen kan bilang gitu. Kalau bukan Yesus yang memilih, maka kalian tidak dipilih, Pak. Tapi sejatinya kami harus beriman dulu kepada Yesus, baru bisa punya Roh Kudus. Artinya bukan Yesus yang memilih, tapi kami yang memilih Yesus. Itu bedanya kita. Ketika kalian berkata A, kalian lakukan B. Kalau kami enggak, Allah lah yang memilih Pak Yusuf layak atau tidak dapat hidayah. Kami tidak mampu mengislamkan Pak Yusuf dan tidak ada kewajiban kami mengislamkan Pak Yusuf. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan sikap-sikap kami yang kurang berkenan di Pak Yusuf. Jangan lupa Romo Yusuf ya, surat Maryam itu bertemu Yesus dalam kemuliaannya seperti yang dia mau. Oke, jangan dulu deh. Jangan dulu jadi mualaf. Ntar nggak ada teman diskusi lagi. Jangan dulu lama-lamain. Oke Andi, oke. Terima kasih banyak. Oke bro. Thank you bro. Sampai jumpa bro. Oke, thank you. Pak Jul ditutup dulu Pak Jul. Ini kapan berangkat ini kita? Iya, aku tunggu. Oke, baik, terima kasih ya untuk para majelis yang ada di YouTube, di Zulkifli M Abbas dan juga di Zulfikar Official. Nah, habis ini kita akan live lagi. Untuk netizen yang ada di Zulkifli M Abbas bisa juga bergeser di Zulfikar Official. Demikian juga yang di Zulfikar Official. Andai kata Zulfikar Official offline bisa bergeser ke Zulkifli M Abbas. Nanti kita geserkan juga ke Salam Kata Sehat. Terima kasih untuk para semuanya di majelis Zoom juga di majelis YouTube. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.